Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwahyunisi, NIM 214410094. Saya dari kelas 5A Manajemen Sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang telah diberikan, yaitu tentang pemrograman linear. Tugas yang pertama yaitu di sini ada soalnya sudah tercantum, di mana sebuah perusahaan mebel ingin mengirim hasil produksinya yang terdiri atas 600 lemari lipat dan 200 tempat tidur. Dalam pengiriman tersebut, manajer perusahaan membutuhkan dua jenis angkutan, yaitu truk besar dan truk kecil. Truk besar dapat memuat 12 lemari dan 8 tempat tidur, sedangkan truk kecil dapat memuat 4 lemari lipat dan 10 tempat tidur. Sewa sebuah truk besar yaitu sebesar 250.000, kemudian untuk yang truk kecil yaitu 200.000. Kemudian di sini pertanyaannya yaitu berapakah jumlah truk besar dan truk kecil yang harus disewa untuk biaya yang dikeluarkan. Kemudian terkait dengan soal, kita buat tabel seperti ini. Yang pertama kita ibaratkan saja yang truk besar itu X1, kemudian yang truk kecil itu X2. Kita cantumkan di sini. Nah, ini untuk memuat lemari dan tempat tidur. Truk besar dapat memuat lemari sebanyak 12. Kemudian memuat tempat tidur sebanyak 8 buah. Untuk biaya sewanya sendiri yaitu sebesar 250.000. Kemudian di sini untuk truk kecil ini dapat memuat 4 buah lemari dan dapat memuat 10 tempat tidur. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri yaitu kita bisa lihat di atas itu 600 dan 200 lemari dan 200 tempat tidur. Seperti ini. Untuk biaya sewa kita buat pointer sendiri, yaitu biaya sewa untuk truk besar itu 250.000 dan truk kecil 200.000. Kemudian kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Untuk fungsi tujuan minimum yaitu 250.000 X1 ditambah 200.000 X2. Kemudian kita tentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala lemari 12 X1 ditambah 4 X2 lebih besar dari 600. Kemudian untuk tempat tidur 8 X1 ditambah 10 X2 lebih besar dari 200. Kemudian kita mencari titik, yaitu titik lemari 12 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 600. Kemudian kita ibaratkan saja 0 ditambah 4 X2 sama dengan 600. X2 sama dengan 150. Kenapa bisa 150? Karena 4 pindah ruas, jadi 600 dibagi 4 hasilnya 150. Jadi kita bisa simpulkan 0,150 untuk hasil yang lemari titik X2. Kemudian titik X1 kita bisa menghitung juga 12 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 600. Kemudian selanjutnya 12 X1 ditambah, ibaratkan saja 4 X2 0 sama dengan 600. Kemudian 2 X1 sama dengan 50. 50 dari hasil 600 dibagi 12. 12 pindah ruas ke sini dibagi 600 dibagi 12 hasilnya 50. Berarti dapat disimpulkan juga 50,0 untuk hasil lemari yang X1-nya. Kemudian selanjutnya untuk tempat tidur kita bisa lihat juga di sini 8 X1 ditambah 10 X2 lebih besar 200. Kemudian kita hitung di sini 8 X1 ditambah 10 X2 sama dengan 200. Kemudian untuk titik yang 8 X1 kita ganti 0 ditambah 10 X2 sama dengan 200. Kemudian kita cari X2 nya
yaitu hasilnya 20. Kenapa bisa 20? Karena 200 dibagi 10. 10 pindah ruas ke kanan, dibagi 200. 200 bagi 10. Hasilnya 20. Jadi kita dicantumkan 0,20. Kemudian selanjutnya yaitu X1-nya. 8x1 ditambah 10x2 sama dengan 200. 8x1 tetap ditambah 10x2-nya diganti dengan 0 sama dengan 200. X1 sama dengan 25 hasilnya. Dari mana? 200 dibagi 8 hasilnya 25. Kemudian dicantumkan juga yaitu 25,0. Kemudian kita buat garis untuk mencari titiknya, yaitu untuk yang poin pertama untuk lemari. Di sini bisa kita lihat tadi yang sudah dihitung. Untuk yang X2 itu hasilnya 0,150, titiknya di sini. Kemudian yang X1-nya itu 50,0. Kemudian untuk titik yang tempat tidur, di sini kita bisa lihat 0,20 untuk X2-nya dan 25,0 untuk titik X1-nya. Kemudian kita arsir, karena di sini lebih dari maka diarsir ke atas seperti itu. Kemudian setelah menemukan titik, kita buat garis, tak di garis dari titik yang telah ditentukan tadi. Untuk yang X2 yang lemari itu kan 0,150 untuk X2-nya, kemudian untuk X1-nya 50,0. Sedangkan untuk yang tempat tidur, untuk itu S2-nya 0,20 dan 25,0. Kemudian di sini kita arsir. Setelah diarsir, kita mengetahui titik layaknya itu berada di 150 dan 50,0. Kemudian kita ibaratkan, kemudian jadi ini titik A-nya 0,150, kemudian untuk titik B-nya 50,0. Seperti ini. Kemudian untuk menentukan biaya minimum kita masukkan fungsi kendala kita hitung fungsi kendalanya dengan menggunakan yang daerah layak tadi, dimana A itu sendiri 0,150 sama dengan 250.000 X1 ditambah 200.000 X2 seperti itu. Kemudian 250.000 0 ditambah kali 0 ditambah 200.000 kali 150.000. Hasilnya di sini 30.000. Kemudian untuk yang B yaitu 50,0 sama dengan 250.000 X1 ditambah 200.000 X2 sama dengan 250.000 dikali 50 ditambah 200.000 kali 0. Hasilnya di sini 12.500. Nah, kesimpulannya karena di sini menentukan biaya minimum, jadi untuk biaya minimumnya sendiri yaitu poin yang B. Jadi B yang paling rendah yang dikeluarkan mebel yaitu 12.500 dengan perincian perusahaan mebel harus menyewa 50 truk besar saja. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu dengan soal Bapak Rudi adalah seorang petani dengan luas kebun tidak kurang dari 2000 meter persegi yang akan ditanami pisang seluas 400 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi dan pepaya 800 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi. Biaya tanam pisang membutuhkan Rp6.000 per meter persegi. Sedangkan untuk menanam pepaya biayanya yaitu 3.000 per meter persegi. Tentukan berapa pohon yang harus ditanam masing-masing pisang dan pepaya untuk mendapatkan hasil dengan biaya tanam yang minimum. Jadi di sini bisa diketahui dari soal untuk menentukan biaya tanam yang minimum. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal kita buat tabel seperti ini dulu. Kita ibaratkan pisang yaitu X1 dan pepaya X2.
Untuk kapasitasnya di sini sudah ada, yaitu 2000 meter persegi, seperti itu. Untuk luas 1 yaitu 400, maksudnya luas 1 untuk tanaman pisang yaitu 400. Ini bisa kita ketahui juga. Kemudian untuk luas 2 yaitu 1200, dan pepaya yaitu 800 atau X2 sampai dengan 1200, yaitu luas 2-nya 1200. Kemudian untuk biayanya, pisang sendiri biayanya yaitu 6.000, kemudian untuk pepaya biayanya 3.000. Untuk kapasitas sendiri sini sudah tertera yaitu 2000 meter persegi. Kemudian kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, yaitu fungsi tujuan minimum. Untuk langkah selanjutnya kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Di sini minimumnya yaitu 6.000 dan 3.000. Kita tulis yaitu 6.000 X1 ditambah 3.000 X2. Untuk fungsi kendalanya sendiri yaitu yang luas X1 yaitu 400 X1 ditambah 800 X2 lebih besar dari 2.000. Kemudian selanjutnya untuk yang luas 2 yaitu 1200 X1 ditambah 1200 X2 lebih besar dari 2000. Kemudian selanjutnya untuk mencari titik yaitu fungsi luas 1 yaitu 400 X1 ditambah 800 X2 sama dengan 2000. Ibaratkan saja yaitu 400 ini 0 ditambah 800 X2 sama dengan 2000. Kemudian X2 nya kita bisa hitung 2,5 yaitu dari 2000 dibagi 800, jadi disimpulkan 0,2,5. Yaitu untuk selanjutnya untuk mencari X1 nya 400 X1 ditambah 800 X2 sama dengan 2000. Kemudian 400 X1 ibaratkan saja 800 ini 0 dan 2000. Kita untuk mencari X1 nya kita tulis turun X1 sama dengan 2000 dibagi 400 nya hilang, yaitu hasilnya jadi 5 sama dengan 5,0. Kemudian selanjutnya yaitu luas 2 1200 X1 ditambah 1200 X2 lebih besar dari 2000. Kemudian kita tulis di sini 1200 X1 ditambah 1200 X2 sama dengan 2000. Kita ibaratkan saja 1200 ini 0 ditambah 1200 X2 sama dengan 2000. Nah, di sini kita ingin mengetahui X2 yaitu 2000 dibagi 1200 hasilnya 1,7, 0,1,7. Kemudian di sini sama seperti yang di atasnya untuk mencari titiknya karena penghitungannya juga sama, jadi hasilnya juga sama seperti yang telah dijelaskan yang di sini, yaitu 1200 X1 ditambah 1200 X2 hasil sama dengan 2000. 1200 X1 ditambah 1200 ini bisa diibaratkan sebagai 0 sama dengan 2000. Ini X1 sama dengan 1,7 sama dengan 1,7,0 hasilnya. Itu untuk mencari titiknya. Ini hasil titik yang telah dihitung tadi. Kemudian kita harus membuat garis untuk menarik garis layaknya. Kemudian kita bisa lihat ini tarik yang diagram yang sudah ditarik garis. Yang pertama ini untuk yang X2 yang luas 1 itu 2,5, kemudian 0,25, kemudian 5,0. Kita tarik garis sini sampai sini. Kemudian untuk yang luas 2 yaitu 0,1,7. Kemudian untuk yang X1 nya 1,7,0. Kemudian diarsir. Nah, kita sudah mengetahui bahwa garis titik layaknya itu berada di 0,2,5 dan 5,0. Jadi kita dapat simpulkan di sini merupakan titik A dan sini merupakan titik B karena di sini merupakan daerah layaknya.
Kemudian kita tulis A sama dengan 0,2,5, B sama dengan 5,0. Karena di sini kita tujuannya untuk menentukan biaya minimum, maka kita cantumkan biaya minimumnya, maksudnya fungsi tujuannya dengan biaya minimum. Fungsi tujuannya yang pertama itu kan 600x1 ditambah 6.000x1 ditambah 3.000x2. Kemudian kita cantumkan titik A ini ke fungsi tujuannya, yaitu sama dengan 6.000 kali 0 ditambah 3.000 kali 3. Kenapa bisa 3? Karena di sini awalnya itu 2,5. Karena kan tidak mungkin kalau misalnya kita mau menanam pisang itu hanya separuh. Maksudnya kalau 0,5 artinya kan separuh seperti itu. Jadi kita bulatkan saja menjadi 3, yaitu jadi 9.000 hasilnya ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu titik B, sama juga fungsi tujuannya yang ditulis 6.000x1 ditambah 3.000x2, yaitu 6.000 dikali 5 ditambah 3.000 kali 0. Hasilnya sama dengan 30.000. Kemudian dari kedua hasil ini yang lebih rendah yaitu 9.000. Nah, kemudian bisa ditentukan sendiri ini merupakan biaya yang minimum, seperti itu. Jadi, biaya yang paling rendah yang dikeluarkan Pak Rudi yaitu sebesar 9.000 dengan ketentuan harus menanam 3 pohon, seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan tadi bisa membantu. Meskipun banyak kekurangan, saya mohon maaf. Ini merupakan tugas yang telah diberikan kepada saya oleh dosen. Selebihnya saya juga belajar dari mengerjakan ini. Mohon maaf bila ada tutur kata dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.